Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, tim MKU Bahasa Indonesia Universitas Negeri Padang, akan menjelaskan materi mengenai surat resmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, tim MKU Bahasa Indonesia Universitas Negeri Padang, akan menjelaskan mengenai surat resmi, khususnya surat lamaran pekerjaan. Sebelum membahas mengenai surat resmi, kita harus tahu dulu konsep ataupun pengertian dari surat. Surat merupakan sarana komunikasi yang digunakan dalam bentuk tulisan untuk memberikan informasi kepada seseorang. Dengan kata lain adalah, surat merupakan media komunikasi dalam bentuk tulisan dengan tujuan menjelaskan maksud dari penulis kepada pembaca. Secara umum, surat memiliki unsur-unsur yang pertama yaitu tempat dan tanggal dibuatnya surat. Setelah itu, adanya salam pembuka. Salam pembuka bukan hanya salam keagamaan, tapi salam juga dalam bentuk formal atau resmi. Yang selanjutnya adalah isi ataupun bahasan yang akan dilakukan. Terakhir adalah penutup. Pada bagian penutup, jangan lupa ucapkan terima kasih serta kejelasan dari hal yang dibahas. Dan yang terakhir adalah tanda tangan. Tanda tangan dibuat ataupun dilakukan oleh pengirim. Selanjutnya yaitu jenis surat. Jenis surat terbagi atas dua, yaitu surat pribadi dan surat resmi. Surat resmi merupakan surat yang ditulis dari suatu lembaga atau organisasi dengan tujuan menginformasikan sesuatu. Dalam hal ini, surat resmi merupakan perwakilan atau utusan dari suatu lembaga yang menginformasikan mengenai sesuatu kepada lembaga lain atau kepada pribadi atau perseorangan. Bagian-bagian surat resmi. Yang pertama yaitu kepala surat. Pada bagian ini, di sebelah kiri atas akan dimasukkan logo dari instansi ataupun perusahaan tempat surat dikeluarkan. Pada bagian tengah surat, ditulislah nama instansi ataupun perusahaan yang disertakan dengan alamat serta nomor telepon. Pada bagian nomor 2, tertulis tempat serta tanggal surat dibuat. Untuk tempat dan tanggal dipisahkan menggunakan tanda koma. Untuk penjelasan pada bulan pada tanggal maka ditulis dengan menggunakan huruf. Pada bagian nomor 3 dijelaskan mengenai nomor surat. Untuk nomor surat ini berdasarkan kepada pengaturan dari instansi masing-masing. Untuk penulisannya disejajarkan dengan tanggal surat. Pada bagian nomor 4 ditulis lampiran, yaitu hal-hal ataupun surat-surat selanjutnya yang menjadi bagian dari surat yang ditulis. Pada bagian nomor 5 adalah hal atau perihal. Hal atau perihal mengacu kepada tujuan dari pembuatan surat. Untuk nomor 6 merujuk kepada penerima surat. Maka untuk penerima surat, berikanlah secara lengkap informasi berupa jabatan serta nama instansinya, sehingga hal ini memudahkan dari pembaca untuk memahami ataupun memudahkan pembaca untuk mengacu kepada penerima surat. Nomor 7 mengacu kepada salam pembuka surat. Untuk salam pembuka sebaiknya dibuat dengan singkat. Setelah itu langsung kepada isi surat. Isi surat mencakup kepada tujuan dari pembuatan surat yang dibuat secara ringkas, jelas, dan lugas. Pada bagian nomor 9 selanjutnya adalah salam penutup yang diikuti dengan tanda tangan serta nama dan jabatan dari orang yang menandatangani surat tersebut. Jika diperlukan, maka tulislah tembusan. Tembusan merujuk kepada orang-orang ataupun instansi-instansi penerima surat tersebut. Berikut disajikan contoh-contoh surat resmi yang ada berdasarkan aturan penulisan yang telah dijelaskan tadi. Surat pribadi merupakan surat yang ditulis oleh perseorangan atau individu untuk kepentingan pribadi. Salah satunya adalah surat lamaran pekerjaan. Surat lamaran pekerjaan adalah surat yang ditulis dengan tujuan untuk mendapatkan pekerjaan
dan disesuaikan dengan kriteria-kriteria yang disusun oleh instansi tempat surat dituju. Unsur-unsur surat lamaran kerja terdiri atas beberapa aspek. Yang pertama yaitu tempat dan tanggal pembuatan surat. Tempat dan tanggal pembuatan surat dipisahkan oleh tanda koma. Tempat menjelaskan di mana surat dibuat serta tanggal pembuatan surat merujuk kepada waktu pembuatan surat. Untuk menjelaskan bulan pembuatan surat ditulis menggunakan huruf bukan angka. Kemudian pada kiri atas selanjutnya ditulis perihal. Perihal menjelaskan mengenai tujuan dari pembuatan surat. Di bawah perihal ditulislah lampiran. Lampiran merujuk kepada bahan-bahan atau hal-hal apa saja yang disertakan di dalam surat tersebut. Bagian di bawah lampiran adalah penerima dari surat lamaran pekerjaan atau kepada siapa ditujukan surat ini. Oleh karena itu ditulislah lengkap dengan jabatan serta instansi tempat surat akan dikirim atau surat dituju. Setelah alamat, maka selanjutnya adalah salam pembuka. Salam pembuka merujuk kepada salam yang dibuat oleh penulis secara ringkas dan singkat sebagai bagian dari pembuka isi surat. Unsur surat lamaran pekerjaan selanjutnya adalah alinea pembuka. Alinea pembuka menjelaskan mengenai identitas penulis. Selain itu juga dijelaskan dari manakah informasi penerimaan lowongan didapat. Bisa dari informasi di surat kabar, media cetak, ataupun digital, ataupun sumbernya juga didapat dari relasi ataupun keluarga. Selanjutnya, pada bagian alinea isi menjelaskan mengenai tujuan dari pembuatan surat ini serta syarat-syarat yang dilampirkan dalam surat ataupun syarat-syarat yang dibutuhkan oleh instansi ataupun lembaga tersebut. Pada bagian penutup dijelaskanlah ucapan terima kasih terkait kesediaan atas membaca ataupun menerima surat ini serta hal-hal yang diharapkan oleh penulis dalam pembuatan surat. Terakhir adalah salam penutup. Salam penutup merujuk kepada salam hormat yang ditujukan oleh pencari lowongan pekerjaan kepada penerima pekerjaan. Yang terakhir adalah tanda tangan dan nama lengkap dari penulis. Untuk nama lengkap disesuaikan apabila pada bagian identitas menggunakan gelar, maka nama lengkap juga menggunakan gelar. Begitu juga sebaliknya. Berikut dicantumkan contoh dari surat lamaran pekerjaan. Seperti penjelasan sebelumnya, untuk tanggal beserta tempat pembuatan surat terletak pada kanan atas. Pada kiri atas ditulislah perihal beserta lampiran. Setelah itu adalah penerima dari surat. Setelah penerima, kita akan menulis dengan hormat merupakan bagian dari salam pembuka. Seperti yang bisa dilihat pada contoh, untuk dengan hormat setelahnya diikuti dengan tanda koma. Pada bagian selanjutnya adalah alinea pembuka. Untuk alinea pembuka ini dijelaskanlah dari mana sumber informasi lowongan pekerjaan didapat. Selain itu juga ditambah dengan identitas dari penulis atau pelamar pekerjaan. Untuk identitas berisi nama, tempat tanggal lahir, agama, jenis kelamin, status pendidikan terakhir, serta alamat email ataupun surel, dan nomor handphone atau nomor telepon. Pada bagian selanjutnya kita akan membahas mengenai isi. Isi sebaiknya ditulis secara ringkas dan lugas agar pembaca langsung paham tujuan dari penulisan surat. Dan kemudian pada bagian isi juga dijelaskan lampiran-lampiran yang dituju atau misalnya lampiran-lampiran yang dibawa sesuai dengan syarat-syarat dari lowongan pekerjaan yang ada. Pada bagian selanjutnya adalah salam
penutup. Salam penutup merujuk kepada kata hormat saya karena ini bersifat individu atau pribadi yang diikuti oleh tanda tangan serta diikuti nama lengkap. Sekian penjelasan kami mengenai surat resmi, khususnya surat lamaran pekerjaan. Terakhir adalah kami memberikan contoh mengenai penulisan surat lamaran pekerjaan. Semoga hal ini dapat membantu saudara ke depannya dalam membuat surat lamaran pekerjaan yang dibutuhkan dalam dunia kerja. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.